Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah, nikmati hari, jangan lengah. Saat melangkah, jadilah yang terbaik. Jantung kota berdetak kencang, seolah siap menantang. Cepat berlari, berkejaran, raih peluang dan kesempatan. Betapa bahagianya akan kuraih, betapa senangnya, betapa bahagianya telah ku kejar sampai ujung dunia. Jadi usaha juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Bia. Mulai hari ini, Ibu yang akan mengajar pelajaran sejarah. Salam kenal semuanya. Maaf Bu, mau nanya, Ibu menjawabnya sejak kapan ya? Guru sejarah kok gagal? Nanti kita gimana belajarnya? Tenang ya semua. Karena hari ini hari pertama Ibu mengajar di sekolah ini, jadi Ibu sedikit gugup. Tapi ya udah saya nggak apa-apa gitu. Langsung aja untuk memulai pembelajaran hari ini. Silahkan kalian buka buku paket halaman 72. Baru juga masuk, udah belajar aja. Tenang semuanya. Oke. Untuk mulai pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Pajajaran. Nanti setelah Ibu jelaskan, akan ada tugas ya. Hari pertama udah dikasih tugas aja. Gini nih yang udah dikasih HP. Guru baru, cupu, gagap Pak ini. Tolong tenang ya semuanya, kita masih di dalam kelas, tolong jangan ribut. Bu, sudahlah, mending Ibu nulis aja. Kalau ngomong kan susah. Guru gagap. Sepertinya nilai-nilai tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk anak-anak zaman sekarang sudah sangat luntur. Tugas dan kewajiban saya sebagai guru adalah mengembalikan nilai-nilai tersebut. Karena merekalah penerus bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini kalau mereka tumbuh dengan intoleransi yang tinggi? Dia bernama Bully. Oh
suka lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau bully, pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully, 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 oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si bully. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Saya Bu, hari pertama mama aku menstruasi. Hari ulang tahun ayah aku, Bu. Hari balikan aku sama dia, Bu. Ada yang tahu lagi nggak hari ini hari apa? Saya, Bu, Ya, Detri, silakan. Hari Sumpah Pemuda. Yap, betul anak-anak. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi, Ibu akan ngasih tugas ya. Silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Ceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda yang kalian ketahui. Nanti tolong bacakan di depan teman-teman kalian, oke? Ah, guru so asik. Baru juga beberapa kali pertemuan, udah dikasih tugas aja. Bikin sebelen, Bu teh. Sebal. Sama. Oke, bagaimana anak-anak? Tugasnya sudah selesai? Bu. Oke, pokoknya udah habis ya. Untuk siswa pertama, silahkan Adit maju ke depan. Ya, terima kasih Adit, silahkan duduk kembali. Untuk siswa selanjutnya, silahkan Asep maju ke depan. Baik, Bu. Pada tahun 1908 terima kasih semuanya. Terima kasih ya, saya silakan kembali ke tempatnya. Oke, untuk yang terakhir, silakan Detri ke depan. Peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah air sendiri. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Namun, masih gagal karena perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Muncul politik etis dari pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan ala barat pada kaum pribumi. Hal tersebut memberikan dampak yang besar, salah satunya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme bangsa. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya persatuan pemuda di Indonesia. Pada tanggal 25 November 1925 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Soeharto, Soeharto, Muhammad Tabrani, Bedorjohan, dan beserta beberapa pemuda lainnya. Dan mengadakan rapat di Jakarta, mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan Kongres Pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Abrani dari Jongjapa. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dan dihadiri oleh Jongjapa, Jong Sumatera, Jong Islamit Bon,
Jong Ambon, Sekarukun, Jong Maisa, Minahasa, dan Jong Batak. Titik berat Kongres Pemuda pertama adalah penyebaran jiwa nasionalisme Indonesia di kalangan para pemuda. Tujuan diadakan kongres ini adalah mengubah semangat kerja sama di antara organisasi-organisasi pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, perkenalkan nama saya Sugondo Joyo Puspito. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Semoga dengan kerapatan ini dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, langsung saja kita ke penyampaian para peserta kongres. Ya, silakan. Tunggu, Bung. Maaf saudara-saudara lama menunggu. Karena saya terhambat oleh polisi kolonial Belanda. Beruntung saya menemui salah satu anggota yang mengarahkan jalan saya kembali. Baik, para peserta kongres, mohon perhatiannya. Kita akan mendengarkan gagasan-gagasan dari para peserta kongres. Bung Sugondo, alangkah baiknya perapatan hari ini membahas tentang kemerdekaan. Sugondo, saya ingatkan agar tidak ada kata kemerdekaan di sini. Baik, para Bung Amir, tolong dipahami, ini kongres bukan tentang politik. Kita tidak membahas tentang kemerdekaan maupun tentang politik. Yang penting kita tahu sama tahu saja. Baik, buat penyampaian gagasan berikutnya, silakan. Saya berpendapat bahwa persatuan itu harus disampaikan hanya untuk diucapkan agar setara dengan negara Belanda. Lagi-lagi peserta mengatakan kata kemerdekaan. Hentikan dia atau saya usir dari ruangan ini. Apakah saudara siap meninggalkan ruangan? Apakah saya mengatakan kata-kata kemerdekaan? Tidak sama sekali. Berhenti membahas kemerdekaan, atau saudara saya keluarkan dari ruangan ini. Saya tidak akan diam untuk kemerdekaan. Baik, buat penyampaian berikutnya, silakan Muhammad Jamin. Terima kasih, Tuan Ketua. Di sini saya menekankan pentingnya rasa persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Di sini saya juga mengimbau supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan. Dan saya juga mengimbau supaya kita semua menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya sebagai wakil ketua dan juga dari perwakilan Yong Japa setuju. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Benar, kami dari Pemuda Indonesia juga setuju. Diam-diam Muhammad Jamin sedang menyusun kerangka pidato hasil keputusan rapat yang akan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Kemudian sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Jamin diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan biola tanpa lirik. Baik, sebelum penyampaian hasil rumusan, pada hadirin perkenalkan, beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau yang menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada bangsa Indonesia.
Baik, dengan begitu gagasan-gagasan telah kita sampaikan. Sekarang saya akan membacakan hasil rapat Kongres Pemuda 2. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Berakhirnya Kongres Pemuda 2, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Yong Japa, Yong Sumatera Bon, Yong Batak, Pemuda Indonesia, Yong Islamiten Bon, Yong Silebes, Sekarukun, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita bercerai-berai atau entah seperti apa negara ini. Sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanuri masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus saling menghargai karena Indonesia multikultural di mana masyarakatnya saling bekerja sama dan bergotong royong. Nah, sama seperti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak akan terjadi apabila pemuda pada saat itu tidak saling bekerja sama dan saling menghargai. Makanya kelas ini juga harus saling bekerja sama dan saling menghargai agar menjadi kelas yang baik. Oke, untuk yang terakhir, Ibu mau semuanya berdiri dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda bersama-sama. Baik, Bu. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.